ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Sil TV di mana saja berada, hafizakumullahu taala wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang Ahad pada hari ini 7 Desember 2025, 16 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, kita dapat kembali bersama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan dan kesabaran. Pada pertemuan kita sore hari yang Allah muliakan ini masih melanjutkan dalam bahasan kitab Syekh Profesor Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam bahasan tajdidul iman, yaitu memperbaharui iman. Dan kita telah memulainya dari penjelasan beliau bahwa amalan manusia terkhusus tentunya dalam perkara iman untuk menambah dan menguatkan iman, mengokohkan iman, maka lakukanlah dari 3 amalan ini. Amalan hati, a'malul qulub, a'malul qalbi, kemudian a'malul lisan, amalan ucapan, kemudian ini akan kita masuk pada bahasan kita sore hari ini, itu a'malul jawarih, amalan dari anggota tubuh kita selain amalan hati dan lisan. Tentunya kalau kita mengetahui 3 yang tidak akan keluar, ada amalan yang keempat atau kelima, maka tentunya kita bisa memfokuskan diri kita untuk selalu setiap hari, setiap saat, setiap waktu untuk melakukan 3 amalan ini, amalan hati, lisan, dan anggota tubuh. Dan jangan sampai waktu kita terbuang begitu saja, habis tanpa ada faedah, tidak ada menambah pahala, tidak ada menambah iman. Maka tidak sedikit kalau dikatakan kebalikan dari menambah iman, waliyadzubillah, bahkan banyak di antara manusia tanpa terkecuali terkhusus kaum muslimin yang mereka amalan hatinya banyak yang tidak benar, masih bergantung kepada selain Allah, masih ada amalan-amalan hati yang berkaitan dengan kesyirikan, masih meyakini bahwa yang menyembuhkan selain Allah, masih meyakini adanya yang memberikan mudarat selain Allah. Hanya sekedar mengingatkan saja wahai kaum muslimin,
dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menjadi insan yang bertauhid. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk bertauhid, mengesahkan Allah. Dan itulah Nabi SAW 13 tahun di Mekah mendidik akidah sahabat. 10 tahun juga. Di samping juga amalan ibadah, dan itu juga intinya adalah akidah. Kita boleh meyakini suatu sebab, itu adalah penyebab sesuatu, tetapi tidak boleh kita yakini itu sumber semuanya. Asli dari sumber apa yang terjadi. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, ini amalan hati, ini akidah, tauhid. Perbaiki selalu akidah kita, tauhid kita. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Yang kita meyakini adanya selain Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Seperti yang mungkin kita rasakan sekarang dan masih dirasakan oleh sebagian kaum muslimin, adanya musibah, banjir, bandang, ya, tanah longsor dan yang lainnya, dan terus masih ada sampai hari ini, dan kemarin juga masih hujan lebat di beberapa titik yang kita mengetahui adanya ditimpa musibah, terkhusus di Sumatera. Ya, untuk mengingatkan saja bahwa kita sebagai orang yang Islam, orang yang beriman, orang yang bertauhid, telah kita sebutkan tadi, boleh saja ini salah satu penyebabnya, seperti adanya penebangan hutan, atau adanya orang yang buang sampah sembarangan sehingga tersumbat saluran air, apalagi dalam jumlah yang besar, akan menyebabkan kebanjiran, ya, akan menyebabkan adanya tanah longsor. Tapi ingat wahai kaum muslimin, kita ini orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan kita beriman dengan apa yang Allah beritakan, yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Bahwa salah satu penyebab dari kerusakan di permukaan ini, bumi ini benar. Mungkin salah satunya adalah perbuatan manusia dari sisi dunia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da ma kasabu. Telah nyata kerusakan di lautan dan di darat karena penyebab tangan manusia, dan Allah mengazab mereka. Bisa jadi itu ada penyebabnya. Tapi kita mesti mengetahui ada penyebab lain yang besar, yaitu masalah akidah, masalah tauhid, ya, masalah ibadah. Karena kalau sudah terlalu banyak dan sudah melampaui batas, terkhusus kaum muslimin yang melaksanakan larangan-larangan Allah, ya, Allah benci dengan amalan-amalan tersebut, apalagi kesyirikan, keyakinan kepada selain Allah. Masih banyak, apalagi mohon maaf di kampung-kampung secara khusus, mungkin sampai ke pelosok. Kalau ada sakit, ada barang hilang segala macam, pergi ke dukun, pergi ke tukang ramal, minta mantra, minta ini segala macam, ambil air berkah dari mereka, air mantra. Ini kesyirikan tanpa disadari oleh banyak kaum muslimin, dan ini mengundang musibah. Itu yang saya sebutkan tadi. Tidak boleh kita meyakini, ya, sebab itu sebagai sebab yang murni dan dialah yang menyebabkan adanya bencana. Tidak, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah menzalimi seorang pun dari manusia. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melakukan kezaliman, apalagi berulang-ulang kepada hambanya. Walakinnan nas anfusahum yadhlimun, akan tetapi manusialah yang melakukan kezaliman. Perbuatan dosa itu akan mendatangkan musibah. Makanya juga disebutkan di dalam surah Al-Isra, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala salah satu penyebabnya Allah murka dan mendatangkan azab adalah karena perbuatan syirik manusia. Di antaranya adalah mengatakan bahwa Allah punya anak. Itu di akhir surat Al-Isra. Bahkan gunung pun bisa hancur, bisa meledak, bisa keluar laharnya. Apalagi ketika terjadinya hari kiamat besar. Itu semuanya makhluk Allah, semuanya bala tentara Allah. Maka tidak ada satupun makhluk yang terjadi di dunia ini kecuali dengan perintah Allah, yang dibebani syariat manusia dan jin.
Yang tunduk dan taat dan patuh tidak pernah menyelisih sedikit pun adalah para malaikat. Yang selalu durhaka adalah manusia dan jin, apalagi syaitan iblis la'natullah alaih. Maka itulah sebenarnya kalau kita katakan sudut pandang kita kepada agama, bahwa itu penyebab yang terbesar, bukan ya karena kata orang bencana alam memang sudah bulannya ber yaitu bulan hujan yang lebat. Ya, ada mengatakan karena turun hujan kemudian tidak ada penahannya, memang benar. Karena ada penebangan hutan dan ini kan penyebab juga merusak alam. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Allah akan menjaga orang-orang yang beriman, bertakwa, bertauhid, yang mengamalkan sunnah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala banyak di dalam Al-Quran mengatakan walau amana ahlul qura wattaqau. Apabila penduduk kampung, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Ingat ayat ini. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan pintu-pintu rezeki dari langit dan dari bumi. Makmur mereka. Allah berikan kenikmatan. Ketika mereka taat, tunduk dan patuh, bertauhid, melaksanakan ibadah, ya, sehingga ini mendatangkan keberkahan. Sebaliknya mendatangkan azab yaitu musibah, yaitu adanya kemaksiatan besar, syirik dan telah kita sebutkan tadi. Maka cobalah diperiksa, diingat-ingat di negeri atau di kampung-kampung yang banyak terjadi kerusakan tersebut, musibah besar. Ya, coba ingat-ingat banyak nggak ada kesyirikan di situ. Ya, maksiat-maksiat yang besar, bahkan juga rukun Islam yang dilalaikan seperti sholat. Di antara di dalam keluarga kita, masing-masing berapa yang sholat? Berapa yang tidak sholat? Yang sholat pun mungkin yang laki-laki ya hanya sholat di rumah, masjid kosong. Itu yang kita mendapatkan sebagian kawan-kawan katanya kalau sudah safar di perjalanan atau pergi ke pulang kampungnya, ada masjid, ada musala. Yang datang ke masjid itu kadang-kadang 1 orang 2 orang, dia muazzinnya, dia yang qoma, dia imamnya. Pada kemana banyak kaum muslimin di sekitar masjid tersebut, sekitar rumah tersebut. Bahkan ada yang bahkan Jumat pun sedikit. Sibuk dengan kehidupan dunia yang melalaikan mereka. Belum lagi dosa-dosa besar yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di negeri tersebut. Ya, kemaksiatan demi kemaksiatan mereka lakukan. Subhanallah. Sebenarnya mengingatkan kita semua wahai kaum muslimin dan musliman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian-kejadian yang ada itu bukan hari ini saja. Tahun-tahun yang sebelumnya sudah kita dapatkan juga berita. Bukan hanya tahun-tahun yang lalu yang kita masih hidup mendengarnya. Baca Al-Quran, kisah Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana Allah menenggelamkan kaum Nabi Nuh. Perhatikan apa penyebabnya? Kemaksiatan, kesyirikan, dosa-dosa besar. Kaum Samud dan Ad begitu kuatnya mereka, begitu perkasanya mereka, tapi hancur. Ya, Allah maha lebih kuat dari mereka. Kaum Saba, yang mereka penuh dengan kenikmatan. Ya, sawah ladang mereka, hasil bumi mereka, indah pemandangan mereka, tetapi Allah hancurkan karena mereka fakafarat bi an'amillah wa adzaqahullahu. Ya, maka Allah SWT memberikan azab kepada mereka ketika mereka penuh dengan kenikmatan dan mereka lupa kepada Allah. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah, mereka menentang utusan-utusan Allah. Begitu juga kita harus berkacamata dan membaca sejarah ini wahai kaum muslimin, agar semua sadar. La'allahum yatadarra'un. Di antara musibah itu turun adalah mudah-mudahan semuanya kembali. Satu kampung itu harus kembali kepada Allah. Ingat, mohon maaf saya mengatakan bukan tidak boleh kita berzikir, bukan salah ketika datangnya musibah semuanya ngucap Allah, Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un, subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar. Selama ini kita enggak berzikir. Ya, ketika datang musibah baru ingat Allah. Bahkan kita banyak melakukan maksiat, dosa-dosa besar yang berada di negeri kita. Bahkan ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dilarang. Ya, dimarahi, bahkan ada yang diusir. Mereka menyampaikan pelajaran akidah tauhid, bahayanya syirik, ya,
dikatakan ini dan itu, dituduh ini dan itu, lalu ya hilanglah, tidak ada nasihat, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini penyebab akan turunnya musibah. Jadi penyebabnya kita semua. Ya, sudah banyak buktinya telah kita sebutkan tadi dari Al-Quran, kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah SWT karena penyebab terbesarnya adalah dosa syirik, dosa-dosa besar yang lain. Kaum LGBT di negeri kita juga cukup banyak, hati-hati. Ya, melakukan hubungan sesama jenis. Ini akan mendatangkan musibah seperti kaum Lut, liwat, waliyadzubillah, dan yang lainnya. Ya, menghalalkan musik dan nyanyian. Ini juga ada keterangan hadisnya bahwa ini juga merupakan musibah, bahkan ciri-ciri akhir zaman. Ya, orang-orang menghalalkannya. Tidakkah kita sadar ini adalah peringatan sudah banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi. Kenapa kita masih tidak sadar? Seketika sudah datang musibah hancur, baru semuanya menangis, baru semuanya menyesal. Tapi masalahnya lebih parah lagi, sudah baikan nanti sudah normal lagi, buat lagi. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita memberikan sedikit ada kaitannya dengan amalan ya, hati, juga amalan lisan. Ya, kalau kita katakan tadi atau pertemuan sebelumnya, amalan lisan akan menambah keimanan, ada zikir, ada doa, ada amar ma'ruf nahi mungkar, baca Al-Quran. Coba kita perhatikan dalam keseharian kita, apalagi di negeri-negeri yang tadi tertimpa musibah, hancur, habis. Bagaimana orang-orang di dalamnya, adakah mereka membaca Al-Quran atau Al-Quran itu tidak pernah disentuh sama sekali, bahkan banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Mana amar ma'ruf nahi mungkarnya merupakan amalan lisan, bahkan dibiarkan saja kemungkaran terjadi di tengah-tengah manusia. Allah biarkan, tetapi satu saat Allah akan hancurkan, tegur. Ya, mana di antara kita yang tadi disebutkan bukan hanya mengingat Allah ketika dalam keadaan susah saja, sudah datang musibah baru mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu akbar, la ilaha illallah, tidak. Setiap saat. Ya, lakukan amalan-amalan lisan agar Allah SWT menjaga kita. Dan kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, fadhkuruni adzkurkum. Allah berfirman dalam Al-Quran, ingatlah aku akan mengingat kalian. Ya. Washkuruni wala takfurun. Begitu juga bersyukur kepada Allah. Ini juga kadang-kadang kita tidak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat. Apalagi tempat-tempat yang diberikan keindahan, hasil bumi yang banyak. Ya. Ternyata mereka tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada ucapan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya. Dan bertauhid, mengesahkan Allah, semakin dekat kepada Allah. Ini bahkan tambah jauh. Nambah banyak maksiat, seolah-olah tidak ada azab. Begitu juga amal jawari. Kalau kita masuk poin yang ketiga, yaitu amalul jawari. Amalan dari anggota tubuh kita. Kita gerakkan, seperti sedekah. Kita punya harta, kalau ada zakat harta, sudah sampai nisabnya 85 gram emas, dikeluarkan sekali setahun 2,5%, maka kita menggerakkannya. Ya, ini namanya anggota tubuh kita. Termasuk juga di situ ada harta kita. Kita keluarkan. Maka salah satu juga dikatakan oleh para ulama, penyebab daripada tertahannya musibah karena banyaknya orang bersedekah. Bahkan juga menghilangkan musibah dengan memperbanyak sedekah. Bahkan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit dari saudara-saudara kita, bahkan diri kita, perbanyak sedekah. Bukan sebaliknya bakhil. Begitu banyak orang yang sudah diberikan harta yang melimpah. Apalagi tadi di negeri-negeri yang indah, yang sumber makanan dan segala macam sayuran ini semua datang dari mereka. Tapi mereka bakhil, mereka tidak berzakat, maka Allah akan menegur mereka. Hati-hati wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara harta ini perkara yang penting. Makanya menjadi rukun Islam. Ya, ita'iz zakat, yaitu mengeluarkan zakat. Mana di antara kaum muslimin yang berharta banyak itu di negeri kita, di masing-masing kampung kita yang berzakat? Ya, sudah sampai nisabnya. Kita lihat rumahnya bagus, sawah ladangnya banyak. Ya, atau kita katakan misalnya di negeri yang sawitnya banyak, rumahnya bagus, ya, mobilnya banyak. Tapi kok tidak ada berzakat?
Maka ini yang dikhawatirkan. Ya, maka amalan jawarih itu bersedekah. Gunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita sedekahkan, kalau sedekah wajib sudah harus dikeluarkan, tidak boleh ditunda karena ini dosa besar, nanti menahan zakat, tidak mau menunaikan zakat. Termasuk juga amalan-amalan sunat, sedekah sunat, infak, sedekah. Ya, sebagai motivasi saja, dan ini merupakan amalan yang besar, amalul jawarih. Anggota tubuh kita, harta kita. Maka momen yang tepat juga ketika kita mendapatkan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Bukan beberapa hari belakangan dan sampai sekarang, tetapi juga seterusnya kita lihat. Bahkan di negara-negara yang lain. Ya, makanya kita subhanallah mendapatkan, kalau saya katakan, ya kadang-kadang orang banyak menuduh Wahabi, Saudi, Wahabi segala macam. Bahkan ada yang menuduh kalau di sana itu, ya kalau selain dari mereka akan bunuh, mereka bantai segala macam. Sampai sekarang nggak ada buktinya. Ini tuduhan-tuduhan orang yang berdusta. Padahal orang yang kadang yang menuduh itu mereka sudah pergi umroh dan haji dan umroh berulang-ulang, nggak ada. Bahkan mereka mendapat fasilitas di sana, bahkan mereka diberikan makan, minum gratis, apalagi pada musim haji. Ya, apalagi kita mendapatkan banyaknya terjadi musibah-musibah, peperangan dan yang lainnya di negeri-negeri kaum muslimin seperti di Palestina. Begitu, bahkan dikatakan yang terbanyak menyumbang itu adalah kerajaan Saudi Arabia. Dari dulu sampai sekarang. Sekarang ada kejadian lagi di Sudan, perang saudara. Banyak orang-orang yang kelaparan, mati dan segala macam. Yang terbanyak juga memberikan sumbang kerajaan Saudi Arabia. Dan tidak ada diekspos. Dan mereka juga tidak mau. Belum lagi bantuan-bantuan di seluruh dunia, termasuk di negeri kita. Ingat kejadian tsunami di Aceh, begitu banyaknya bantuan dari kerajaan Saudi Arabia. Subhanallah, mereka ingin pahala. Mereka ingin inilah bentuk amalan amal jawarih mereka dari apa istilahnya kelompok yang besar, yaitu kerajaan, yaitu negara. Sebenarnya kan ini harus menjadi contoh bagi kita. Amalan-amalan yang luar biasa ini, mohon maaf bagi sebagian orang yang membenci kerajaan Saudi Arabia, mengatakan Wahabi ataupun apapun istilahnya, itu tidak nampak bagi mereka. Tertutup mata mereka dari banyaknya kebaikan mereka. Ya, itulah kalau sudah ada kebencian dalam hati, apalagi tidak cross check, ya, tidak meneliti. Bahkan sangat disayangkan orang yang mengatakannya ada orang yang mengerti agama, yang belajarnya sudah sampai ke Timur Tengah juga, yang memberikan tuduhan-tuduhan seperti ini. Ya, Anda kapan Anda berinfak? Anda hanya ngomong saja, hanya mencela saja. Maka subhanallah. Mari kita sama-sama introspeksi diri, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'malul jawarih mislu sadaqah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada wanita di zamannya, ya, bersedekahlah kalian, ya, walaupun hanya setengah biji korma. Dan takutlah kalian dari neraka. Ya, jauhkanlah diri kalian dari neraka nanti di akhirat. Salah satunya walaupun hanya bersedekah setengah biji korma. Ittaqillah walau bisyikit tamrah. Ini kan menjadi wasilah. Amalan-amalan al-jawari di dunia menambah iman. Di akhirat akan menyelamatkan seorang daripada azab Allah dalam api neraka. Ini yang harus kita selalu lakukan. Ya, kalau kita katakan tadi amalan hati, amalan lisan, amalan al-jawarih. Jangan melakukan kebalikannya yang mendatangkan murka Allah, yang akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Hati kita melakukan amalan-amalan selain akidah, tauhid, keyakinan yang benar. Ya, banyak bergantung kepada selain Allah. Tadi telah kita sebutkan tadi, kalau ada orang yang meyakini bahwa 100% memang musibah ini karena alam ini, katanya alam ini ngamuk. Alam ini nggak ngamuk. Yang marah itu Allah. Allah itu memiliki bala tentaranya berupa alam semesta ini. Dan dia sanggup untuk memerintahkan mereka untuk menghancurkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Ada juga mengatakan seperti tadi, ini penyebab terbesarnya atau sumbernya adalah karena penebangan hutan. Ini sebab. Kenapa kita tidak menggali dari sisi agama? Dan itulah kita diperintahkan. Kita kan seorang muslim, mukmin. Kita ada pedoman dalam Al-Quran, ada hadis Nabi.
Ya, dan telah kita sebutkan tadi banyak contohnya kaum-kaum yang terdahulu sudah dihancurkan oleh Allah karena dosa mereka. Tidak ke situ kita berpikir, tapi kita hanya berpikir kepada tadi hanya gejala alam ini segala macam, ya, karena memang ada musimnya ini. Salah kita. Ya, jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Kita yakin kepada selain Allah yang menurunkan mudarat atau yang mengangkat mudarat. Begitu yang telah kita sebutkan tadi, ada amalan lisan. Jangan ucapkan kata-kata syirik, ya, yang mengundang murka Allah. Kita meyakini selain Allah, kemudian dengan ucapan kita meminta. Seperti orang misalnya pergi ke kuburan Bali mengatakan, ya Syekh Fulan aghithni, ya tolong saya. Ini bentuk kesyirikan. Atau pergi tadi ke dukun segala macam, mengucapkan ini segala macam. Begitu juga anggota tubuh kita, kemana kita gerakkan. Ya, sedekah, salat, begitu juga ini kan berupa gerakan-gerakan tubuh, salat. Maka lakukanlah gerakan-gerakan tubuh kita untuk kemaslahatan, untuk kebaikan yang mendatangkan pahala. Akan banyak dari anggota tubuh ini yang bisa kita gerakkan tanpa ada modal, ya, tanpa memerlukan keluar harta. Tapi memang di situ kita dianjurkan untuk melakukan amalan dari anggota tubuh kita yang akan mendatangkan pahala, yang menambah iman. Termasuk subhanallah kita katakan, mungkin kita juga belum sanggup, tetapi kita berdoa kepada Allah agar kawan-kawan kita yang telah berangkat atau orang-orang di sana yang menjadi relawan di tempat-tempat musibah, mereka pagi siang malam bekerja. Ini kan amalan anggota tubuh. Insya Allah ini adalah merupakan faktor juga terbesar menambah iman, menguatkan iman. Apalagi kita berangkat memang atas dasar iman. Kita menjaga sholat kita, ibadah kita, ya, kita orang bertauhid, mengamalkan sunnah. Sampai di sana semakin bertambahlah iman kita. Bagaimana kita melihat kondisi kaum muslimin di sana. Dan kesempatan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat kepada mereka di sana. Agar musibah tidak terulang lagi. Karena salah satu penyebabnya adalah maksiat. Banyaknya kemungkaran, bahkan adanya kesyirikan yang masih banyak di negeri-negeri tersebut yang mengundang azab Allah. Namanya amalan jawarih yang telah kita sebutkan tadi. Ya, misal shadaqah wa shalah, begitu salat, apalagi salat. Jaga salat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Apalagi orang-orang yang ditimpa musibah yang sedang berlangsung. Pertolongan Allah dalam kesabaran. Innan nasra ma'as sabri, apalagi dalam peperangan dan yang lainnya. Ini kan hadisnya umum. Sesungguhnya pertolongan Allah ada dalam kesabaran. Begitu juga salat. Ya, ista'inu bisabri wassalah. Makanya Nabi SAW kalau ingin mendapatkan urusannya dimudahkan oleh Allah, dia salat. Di antaranya salat istikharah. Di antaranya salat meminta pertolongan kepada Allah. Bahkan dijadikan penyejuk mata. Kalau gelisah, Rasulullah SAW salat. Dan hatinya kembali tenang. Dan ini amalan jawarih yang betul-betul terbukti bahwa mendatangkan iman, menguatkan iman. Maka mana di antara kita yang salat itu memberikan pengaruh yang besar terhadap iman kita. Apalagi orang yang tidak salat. Yang telah kita sebutkan tadi. Padahal kita hanya dituntut untuk salat ya 5 kali sehari semalam. Itu pun waktunya berjarak. Itu pun kadang-kadang 1 kali salat saja maksimalnya mungkin 15 menit. Kemana waktu kita 24 jam? Apakah untuk dunia saja? Apalagi untuk maksiat? Maka habis waktu kita. Makanya wajar setelah kita sebutkan tadi, banyaknya perintah-perintah Allah yang besar ditinggalkan, datangnya musibah Allah. Ya, seperti yang telah kita sebutkan tadi juga. Laki-laki tidak mau ke masjid yang sudah balik. Kosong masjid. Apalagi megah, tapi tidak ada penghuninya. Akan mendatangkan juga azab Allah. Apalagi tidak ada kedengaran azan. Kemana penduduk kampung? Kemana para laki-lakinya, kaum muslimin? Ini amalan besar. Makanya di zaman Nabi SAW, sahabat dan Nabi tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, kalau ada orang-orang yang meninggalkan salat ke masjid, maka saya perintahkan ada seorang untuk menggantikan saya menjadi imam. Saya keluar dan saya membawa kayu bakar. Saya bakar rumah-rumah mereka yang laki-laki di dalamnya tidak mau salat berjamaah ke masjid. Ini ancaman yang keras, hadis sahih. Bahkan perkataan sahabat, mereka mengatakan bahwa
merupakan huda atau sunanul huda, yaitu sunnah yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Maka sebenarnya banyak yang perlu kita introspeksi di negeri kita, di kampung kita, ya, sudah banyak yang meninggalkan perintah-perintah Allah yang besar, bahkan melakukan larangan-larangan Allah yang besar. Maka wajar kalau terjadinya musibah yang besar juga. Salat, zakat, ya, kemudian dikatakan wal masyi fi ta'atillahi tabaraka ta'ala, gunakan langkah kaki kita melangkah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Seperti tadi, masjid. Hanya kalau kita membaca keutamaan orang-orang yang datang ke masjid, satu langkah dihapuskan satu dosa, ya, ditambah satu pahala, bahkan kita mengetahui satu kebaikan diberikan balasan 10, dan bahkan diangkat satu derajat. Berapa langkah kita dari rumah menuju ke masjid. Dan itu sesuai dengan riwayat hadis yang sahih, bukan hanya pergi, pulang juga dihitung. Kan ini bentuk gerakan tubuh, fita'atillah, al-masyu. Termasuk seperti yang telah kita sebutkan tadi, adanya subhanallah, ya, kita berdoa kepada Allah agar mereka kuat dalam menjadi relawan di tempat-tempat musibah. Ini kan mereka berjalan, bahkan di tempat yang jauh, di negeri yang mereka bukan tinggal di situ. Mereka membantu karena Allah. Ini kan berjalan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Begitu juga jalan, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Pergi ada ke masjid, adanya halaqah ilmu. Atau ke negeri-negeri lain yang ada halaqah ilmu. Atau para ulama yang kita lihat bagaimana para sahabat, para ulama salaf terdahulu mereka melakukan perjalanan-perjalanan yang jauh. Bahkan hanya mencari satu hadis saja, mendapatkan satu hadis, melakukan perjalanan 1 bulan. Ini namanya gerakan anggota tubuh, dan ini bentuk ketaatan. Gerakan anggota tubuh kita dalam ketaatan. Kalau kita punya kendaraan, gunakan kendaraan kita dalam ketaatan kepada Allah, bukan pergi ke tempat maksiat. Ini sudah kaya, sudah banyak fasilitas, bahkan ya itulah ujiannya. Bahkan dengan kesenangan dunia itulah dia melampiaskannya. Dia pergi, dia memiliki semuanya. Lalu dia pergi ke tempat-tempat maksiat. Diskotik, tempat musik, segala macam, minum khamar, waliyadzubillah. Tempat-tempat wisata yang mengundang murka Allah juga, banyaknya orang-orang yang membuka aurat. Habis hartanya. Tidak di dalam kebaikan. Sementara Rasulullah SAW bersabda, yang ini selalu kita dengar hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seorang muslim, dan dia adalah seorang muslim. Yang baik adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Dia selalu berpikir kalau ingin mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu dengan anggota tubuhnya, menggerakkan, dia berpikir ini baik atau tidak. Ini mendatangkan pahala atau tidak. Ini menyia-nyiakan waktu atau tidak. Begitulah orang yang muslim yang baik. Ya, wal masyi fi ta'atillah, termasuk telah kita sebutkan tadi, pergi menuntut ilmu, ke kajian, belajar agama, belajar Al-Quran, membantu orang yang lemah, mengunjungi orang yang sakit, menyelenggarakan jenazah. Ini kan semuanya perjalanan di dalam ketaatan kepada Allah. Banyak bentuk-bentuk ketaatan. Bertemu dengan saudara kaum muslimin di negeri yang jauh, walaupun tidak istilahnya tidak berada di satu wilayah yang sama-sama berada di dalam, dan itu yang disebutkan dalam satu hadis, ya, yang Allah SWT mengutus malaikat dan menyampaikan salam kepada orang itu, yang dia datang menemui saudaranya di kampung yang lain karena Allah, bukan ada tujuan dunia, bukan ingin menagih utang, bukan ingin mendapatkan keuntungan dunia, tapi karena Allah. Jadi kan banyak bentuk-bentuk gerakan tubuh, perjalanan dalam ketaatan, menggunakan anggota tubuh kita, tangan kita, pergerakan, gunakan untuk ketaatan, kebaikan, bukan gunakan untuk mencuri, membunuh orang, memukul, tidak. Ya, begitu juga kaki kita, kemana kita langkahkan, bukan ke tempat maksiat, tapi ke tempat kebaikan, atau tadi tempat-tempat yang kita bisa menolong orang. Langkahkan kaki kita di dalam ketaatan kepada Allah. Ini merupakan a'malul jawarih. Dan gerakan-gerakan tubuh kita yang lain. Ya, maka Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, fahadil umuru kulluha tuzidul iman.
Dan perkara-perkara yang telah kita sebutkan di atas, ada amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh, semuanya adalah perkara yang bisa menambah iman. Kemudian beliau mengatakan wa hadza talkhisun mujazun dan ini adalah merupakan ringkasan yang singkat lil umur allati yazidu biha imanul abdi wa yaqwa, yaitu perkara-perkara yang bisa menambah iman seorang hamba dan menguatkannya. Wa amma asbab wal umur allati yad'ufu bihal iman wa yanqusu, adapun sebab-sebab dan perkara yang akan melemahkan dan mengurangi iman, fahiya bila syak, dan tentunya tidak diragukan lagi kata beliau katsiratun aidan, juga banyak. Wal abdu mutalabun bima'rifatiha, begitu juga seorang hamba dituntut untuk mempelajari dan mengetahuinya, bukan hanya hal-hal yang menambah iman, tapi juga hal-hal yang bisa mengurangi iman juga dipelajari, poin-poin bahkan rinciannya. Liyahdar minha, kenapa orang mengetahui sebab-sebab berkurangnya atau menyebabkan lemah bahkan hilangnya iman, kenapa harus juga dipelajari dan wajib untuk dipelajari? Liyahdara minha wa yattaqiyah, untuk agar dia menghindarinya dan menjauhi diri darinya. Kama qala syair, sebagaimana syair Arab yang selalu dinukil banyak oleh para ulama, penyair Arab mengatakan araftu syarra la li syarri, saya mengetahui keburukan, saya belajar tentang syirik, belajar tentang perkara-perkara yang buruk, bid'ah, dosa-dosa besar, atau sebab-sebab yang menyebabkan iman berkurang atau yang menyebabkan iman lemah. Ini kan keburukan. Tapi araftu syarra la li syarri, bukan untuk aku melakukan keburukan tersebut, walakin li tawaqi, akan tetapi agar aku menghindarinya. Karena aku enggak tahu aku akan masuk ke dalam keburukan tersebut. Begitu banyak orang mengatakan, kenapa kamu lakukan? Oh, saya enggak tahu. Berarti kamu bodoh, kamu tidak belajar. Itulah penyebabnya salah. Makanya kalau kita jauh daripada ilmu agama, subhanallah, kita akan banyak melakukan kesalahan. Dari perintah saja kadang-kadang kan banyak kita yang nggak tahu mana yang wajib. Apalagi dari larangan. Banyak beralasan, saya nggak tahu. Ya makanya belajar. Ada majelis ilmu, ada kajian-kajian, ada nasihat-nasihat, ada bahkan bisa melalui televisi dakwah, radio dakwah. Kalau Anda berada di tempat yang jauh, tidak bisa hadir. Dan kita belajar bukan hanya tauhid, penanaman akidah yang kuat tauhid, tetapi bentuk-bentuk juga lawannya itu kesyirikan juga pelajari, banyak sekali jenisnya. Dan aneh seperti yang telah kita sebutkan tadi, ada orang yang bahkan membenci pelajaran berkaitan dengan contoh-contoh kesyirikan. Nanti dia katakan sikit-sikit nuduh-nuduh syirik. Bukan masalah menuduh, masalahnya sudah banyak kesyirikan terjadi di tengah kaum muslimin dan wajib kita ketahui, belajar. Dan pastilah orang yang belajar dia akan mengetahui, apalagi dia dulu pernah melakukannya, baru dia mengetahui, oh iya benar ya, selama ini saya tidak tahu, ternyata setelah saya belajar akidah, tauhid, mengetahui bentuk-bentuk syirik, ternyata memang betul ini salah. Lalu untuk apa? Dijauhinya. Bukan dia tidak tahu lalu dia terjerumus ke dalamnya, terus melakukan kesyirikan. Begitu juga amalan-amalan bid'ah, lawan daripada sunnah. Banyak orang yang mengatakan dia melakukan amalan ibadah, bahkan menganggap pahala, dan ini adalah bagian dari Islam. Ternyata tidak ada sunnah dari Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi, dan tidak ada anjuran dari Nabi. Namanya ini dosa. Nah, nanti ada orang mengatakan lagi sedikit-sedikit bid'ah. Kalau ngomong dikit bid'ah, semua bid'ah, tidak ada lagi. Semuanya habis, nggak ada bid'ah semua. Amalan tidak ada lagi. Salah. Kita belajar keburukan tersebut bukan untuk masuk dalam keburukan, tapi untuk menghindari diri kita dari keburukan tersebut. Kita tahu ilmunya, lalu kita jauhi. Itu yang dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf, kita tahu yang ma'ruf, yang baik, perintah agar kita melakukannya. Kita mengetahui mungkar agar kita menjauhinya. Dan dua-duanya wajib dipelajari. Bahkan juga di dalam dakwah seorang dai, dua-duanya harus dilakukan. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Jangan hanya penanaman katanya tauhid, tapi syirik nggak ada contoh-contohnya. Tidak ada orang diperingatkan daripada syirik, akan dibiarkan. Katanya mengamalkan sunnah, beribadah segala macam, tapi bentuk amalan bid'ah bertebaran di tengah kaum muslimin atau masyarakat, dan ini harus diperingatkan. Dosa besar. Makanya lanjutan dari perkataan syair tersebut, wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa'u, barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari keburukan dari kebaikan, maka dia akan jatuh kepada keburukan tersebut. Demikianlah yang dapat kita sampaikan wahai kaum muslimin dan muslimat.
Pemirsa Sil TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita juga yang terbatas, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ya, dan menjadi ilmu bagi kita semua dan menjadi nasihat bagi kita semua agar kita menjadi orang yang lebih baik ya, menjadi orang yang lebih bertakwa dan mengetahui perintah-perintah Allah untuk diamalkan dan mengetahui larang-larang Allah untuk dihindari, dan pelajari terus dan amalkan, karena ini adalah faktor yang telah kita sebutkan di antara faktor untuk menambah iman dan menguatkannya. Wallahu taala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.